Sehingga jangan menjadikan itu sebagai sebuah hutang gitu loh. Maksudnya sebuah hutang di mana karena dia yang bawa ya kita harus wajib. Selamat datang kembali di Sei Podcast dan bersama saya Victor Misa. Hari ini kita kembali berbincang dengan Om Bobby Pah. Ini Om Yerak Almoedat Bobby Lex Pah. Ini nama yang bagi orang NTT kita mau mengucapnya agak sulit, padahal orang Rote. Ya, Om Bobby, ini kita kembali berbincang dan hari ini kita lebih spesifik topiknya, Om Bobby. Mungkin ini menjelang Hamin berapa ya? Hamin 8 ya? Hamin 7 menjelang pemilihan. Sehat Om Bobby? Sehat. Capek. Ini gila-gilaan nih pasti kerjaannya. Ini perjuangan Om Bobby, effortnya ini pasti luar biasa sekali menjelang hari ini ya. Setelah ini ada jadwal jalan-jalan ke ini ya. Kampanye ya. Yeah. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan Om Bobby terkait perjuangan Om Bobby kalau seandainya Om Bobby terpilih untuk duduk di Senayan, di mana kita akan berbicara mengenai 3 hal, yaitu tentang regulasi kehutanan ya. Regulasi kehutanan, yang kedua itu juga kita akan berbicara tentang bagaimana mensejahterakan para pendidik, khususnya guru-guru PAUD. Dan juga yang ketiga, ini juga merupakan salah satu isu yang hangat, yaitu tentang bansos. Yang kemarin di mana itu dalam debat presiden kemarin juga sempat diangkat ya, soal bagaimana menyalurkan bansos ini. Nah, Om Bobby, satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan sebelum kita mulai, apa sih pandangan Om Bobby tentang seorang anggota DPR itu? Baik, selamat pagi Pak Victor dan juga para teman-teman yang hadir. Kalau berbicara seorang DPR RI, bagi saya pribadi, seorang DPR RI itu merupakan manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Kenapa dia harus setengah dewa? Karena di antara jutaan orang yang ada di NTT, di Dapil 2 ini ada sekitar 12-an kabupaten kota. Itu yang diutus cuma 7 orang. Ya. Artinya apa? Dia bukan manusia biasa-biasa saja. Ya. Kalau ibarat kunci, dia sebuah kunci yang bisa membuka semua gembok. Oke. Istilah master key ya, master master itu key. yang bisa membuka sebuah gembok. Gembok itu adalah sebuah persoalan, semua persoalan. Oke. Seorang anggota DPR RI, dia harus bisa. Dia harus bisa. Minimal dia memahami. Di saat orang bicara ini, dia harus paham itu. Di saat orang bicara, kenapa? Karena dia mewakili jutaan orang. Satu orang saja dia punya persoalan begini, apalagi jutaan orang dari wilayah yang begini luas. Ya. Untuk itu kalau bagi saya, kita perlu belajar memahami semua hal di saat kita mau menjadi seorang anggota DPR. Ya. Jadi bukan hanya cuma satu saja yang kita paham. Tapi semua. Tapi semua hal harus kita paham. Ya. Jadi untuk duduk di Senayan dan mewakili rakyat, memang harus kita pahami apa yang diinginkan rakyat, apa kebutuhan rakyat. Apa kebutuhan rakyat? Jangan sampai rakyat butuh sesuatu, rakyat butuh yang lain, tapi kita kasih yang lain. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Sehingga kita perlu juga melihat apa persoalan yang ada di situ, barulah kita memberikan solusinya. Oke. Baik, jadi itu pandangan tentang anggota DPR kalau seandainya Om Bobby terpilih, itu yang akan menjadi dasar Om Bobby untuk berdiri sebagai seorang anggota DPR RI ya. Baik. Oke, nah pertama ini kita mau untuk mendalami terkait dengan fokus perjuangan Om Bobby, di mana kita juga sempat bicara tentang hal ini di podcast kita sebelumnya, yaitu terkait dengan pembebasan lahan kawasan kehutanan untuk masyarakat adat. Ya. Nah, untuk Om Bobby sendiri, kenapa ini menjadi hal yang penting?
Bentar, saya minum kopi sedikit. Jadi kita juga disponsori dari Iya. Dapur LP Dakupan. Ya, Om Bobi. Dapur LP Daya. Terima kasih ya. Enak kopinya, Om Bobi. luar biasa ya. Enak. Oke. Ah, berbicara tentang hak, Ya. negara menjamin hak Hmm. masyarakat. Ya. Semua itu negara menjamin, termasuk hak daripada masyarakat adat. Oke. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, negara mengakui semua hak kepemilikan masyarakat adat. Hmm. Sehingga kepemilikan tanah masyarakat adat itu harus dilindungi. Oke. Nah, sedangkan pada sisi yang lain, masyarakat adat mengakui bahwa tanah yang mereka kuasai itu adalah milik mereka. Karena apa? Dari turun-temurun, mulai dari nenek moyang mereka itu, mereka sudah menguasai lahan itu. Oke. Tetapi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh kehutanan, peta misalnya apapun di situ, ternyata dia masuk dalam kawasan hutan. Yang mana masyarakat mereka tidak mengetahuinya. Hmm. Apa yang menjadi dasar pemerintah klaim bahwa tanah itu milik pemerintah? Karena penetapan kehutanan itu kita tidak tahu penetapannya seperti apa. Batasnya itu juga masyarakat tidak tahu. Oke. Sehingga pada saat-saat sekarang itu kemarin saya bertemu dengan beberapa suku terdekat yang ada di sini dan mereka menolak pemasangan pilar itu. Siapa yang masyarakat menolak? Masyarakat menolak. Oke. Karena merasa bahwa mereka tidak pernah menyerahkan itu ke kehutanan. Hmm. Masyarakat sudah ada terlebih dahulu di situ Iya. sebelum itu diklaim dari pihak kehutanan bahwa milik. Betul. Oke. Sehingga masyarakat tidak mau mereka mengakui batas kehutanan dari situ. Hmm. Nah, kalau kita berbicara lagi kepada esensi kepemilikan, misalnya, bahwa batas-batas itu sudah harus ada dulu di saat mereka menetapkan itu. Tapi kenapa sekarang baru mereka pasang batasnya? Hmm. Itu yang menjadi persoalan penolakan masyarakat ada di mana-mana. Saya waktu ada pemberitaan itu keluar, banyak yang WA saya, Pak, kami juga di sini menolak. Dan hampir semua tempat itu menolak. Oke. Kenapa? Batas wilayah kehutanan itu yang menjadi problem. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dia dinyatakan sebagai kawasan hutan, tapi dia posisi sebagai sawah. Oke. Saya cerita ini, kemarin orang bilang kita, Pak Bobi, apakah sudah pernah membuat? Kami sudah pernah memperjuangkan satu, itu di Tua Tuka. Hmm. Dan memang lama kita berurusan, kita meminta kehutanan untuk meninjau kembali itu. Dan oleh kehutanan menyetujui. Dan ternyata ada yang bisa kita perjuangkan, tetapi lama. Butuh waktu yang cukup lama. Oke. Sehingga, kenapa keputusan ini diambil, fokus perjuangan ini kami tetapkan, sehingga kita kembalikan kembali ini kepada masyarakat. Hmm. Biarlah masyarakat memiliki kembali lahan yang menjadi milik mereka. Yang lebih menyakitkan itu sebenarnya, di saat ditetapkan itu, sekarang rumah-rumah itu sudah ada di dalam. Rumah-rumah bangunannya itu sudah dibangun. Sudah ada di dalam kawasan itu. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada regulasi sebenarnya? Sebenarnya kan ada regulasi itu, tetapi ini kan tidak bisa masyarakat kan tidak mengetahui itu. Oke. Masyarakat hanya dia akan pada posisi dia marah. Jika lahan itu dia sudah miliki, dia sudah tinggal sebegini lama bahkan dari nenek moyangnya. Kemudian terus satu saat dia datang, ada pemerintah datang dan dia bilang ini tanah kehutanan, kami harus pasang pilar di sini. Saya pikir itu kemarahan itu bukan hanya kepada masyarakat, kita punya masyarakat yang ada di kawasan hutan, tapi kalau itu pun terjadi pada kita pasti juga pasti kita marah. Pasti kita marah. Bukan cuma marah, Pak, bisa saja marah besar yang juga nanti bisa berakibat yang lain. Nah, apa yang mendorong Om Bobi untuk memperjuangkan akan hal ini sebenarnya, Om Bobi? Ini hak.
Oke. Hak itu adalah sesuatu yang wajib kita dorong. Kakak Victor mungkin pernah ingat kasus yang paling heboh di NTT. Ya. Kasus pembunuhan Astrid dan lain. Ya. Kami 2 tahun bersama-sama berjuang, memperjuangkan. Jadi bukan hutan baru, bukan ini saja. Kami sudah berjuang untuk bersama-sama memperoleh sebuah kepastian hukum. Oke. Jadi yang mau Bobby katakan memang Om Bobby ingin berjuang untuk memperjuangkan hak-hak. Jadi termasuk tadi contohnya Astrid dan Lail itu hak mereka untuk hidup. Hak mereka dan keluarga hak untuk mendapatkan keadilan. Iya, selain itu hak untuk mendapatkan keadilan. Iya. Dan sekarang lagi masuk kepada hak untuk mendapatkan apa yang menjadi milik mereka, tanah. Iya. Oke. Dan itu bukan cuma beberapa minggu yang lalu mungkin kita lihat ada pemukulan terkait dengan terhadap seorang anak apa dia bernama ya disabilitas kan. Oh ya, anak disabilitas. Nah, ya. Itu saya kalau lihat di live-nya Pos Kupang saya ada di situ, Pak. Kenapa? Karena mereka datang meminta bantuan untuk kita di situ. Nah, ternyata keadilan ini mereka datang ke rumah untuk meminta Om Bobby bantu kami. Jadi di tengah kesibukan kampanye dan sosialisasi diri itu tetap harus pergi. Dan saya ikut. Kalau kita lihat di live Pos Kupang kemarin tanggal berapa itu kita ada di polsek itu. Dan keluarga merasa bahwa itu ada kejanggalan. Artinya apa? Bahwa inilah keresahan masyarakat dalam semua hal. Maka itulah saya mau katakan bahwa seorang anggota DPR itu dia harus menjadi sebuah kunci yang bisa membuka semua hal. Oke. Nah ini kita kembali berbicara tentang pembebasan lahan terkait dengan masyarakat adat tadi Om Bobby. Apa regulasi yang kalau seandainya Om Bobby terpilih, apa regulasi yang akan dibuat untuk masyarakat adat kembali memperoleh hak-haknya ini? Jadi begini, prosedur untuk mengembalikan tanah-tanah yang menjadi milik masyarakat tentu kita datang. Kita tidak pada posisi untuk mau merusak hutan, enggak. Tetapi manakala lahan-lahan itu sudah dikuasai, penetapan kehutanan itu kan sudah dari dulu sebenarnya regulasinya. Tetapi harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai pada waktu penetapan itu ada sebuah prosedur yang agak keliru di situ, sehingga ini yang perlu kita luruskan. Kalau penetapannya sudah lama, bagaimana orang itu bisa membangun rumah di tempat itu? Dan rumahnya bukan rumah darurat, tetapi rumahnya sudah rumah permanen. Dan ketika ditetapkan pun juga kan, itu kemarin kan waktu kasus di Oilnas ya? Iya. Itu kan mereka baru mau datang untuk pasang pilar. Ada mereka yang mulai datang pakai garis, pakai panah merah. Jadi istilah panah merah. Saya sempat menulis berita tentang panah merah menantui dusun di Kiwana. Nah, mereka baru datang untuk mau melaksanakan itu. Dan kalau seandainya itu betul-betul masuk ke dalam kawasan kehutanan, kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Baru sekarang. Itu yang menjadi pertanyaan daripada mereka. Oke. Siapa? Mereka bertanya. Saya diskusi dengan mereka. Mereka bertanya, siapa yang menyerahkan itu? Oke. Kalau ada itu, tolong tunjukkan ke mereka bahwa kalau memang orang tuanya yang menyerahkan itu. Betul. Tapi kan tidak mungkin orang tuanya menyerahkan itu karena dia tahu bahwa dia punya banyak keturunan. Oke. Nah, di dalam memperjuangkan akan regulasi ini, Om Bobby, tentunya itu pasti tidak mudah. Tidak mudah. Karena ini kita posisinya melawan pemerintah, karena ini kan diklaim oleh pemerintah. Iya. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi tantangan ketika nanti Om Bobby memperjuangkan akan hak-hak rakyat ini? Iya. Sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat, tentu kita akan menyampaikan ini sehingga pendapat ini, sehingga ide ini, perjuangan ini menjadi perjuangan kami di Partai Demokrat. Oke. Karena perjuangan yang baik untuk masyarakat selalu itu disetujui oleh ketua umum kami.
Sehingga dasar perjuangan ini bukan perjuangan cuma saya sendiri lagi. Tetapi ini merupakan perjuangan partai yang juga mendorong untuk dilakukan apa namanya pembebasan terhadap lahan-lahan yang dimiliki masyarakat. Sehingga bukan cuma saya sendiri. Ide ini boleh saya sendiri, perjuangan ini boleh saya sendiri, tetapi di saat perjuangan ini sudah masuk di dalam sebuah diskusi, maka itu menjadi bagian dari, karena di dalam diri saya melekat Partai Demokrat. Oke, jadi ini akan menjadi salah satu poin perjuangan dari Partai Demokrat. Jadi bukan hanya Om Bobi sendiri ya. Oke, nah apa upaya konkret yang secara konkret dapat Om Bobi lakukan supaya masyarakat ketahui? Nah ini yang akan saya lakukan secara pasti ketika saya terpilih. Jadi kita akan mendata. Saya sudah meminta kepada pemerintah desa-desa yang kena itu untuk mendata wilayah-wilayah mana yang kita itu. Jadi setelah tanggal 14 itu pemilu, hasil apapun yang diterima, saya mau sampaikan kepada semua masyarakat adat yang ada di wilayah itu. Hasil apapun, saya masih tetap membuka itu untuk mari kita bersama-sama memperjuangkan hak itu. Jangan hanya karena bilang, oh ini Pak Bobi karena mau kepentingan pemilu, bukan. Pondok agraria yang kami bangun itu akan terbuka bagi semua untuk datang. Mari kita bersama-sama. Tapi tentu bahwa di saat kita diamanatkan masyarakat adat, semua masyarakat adat yang punya persoalan hukum terkait dengan kehutanan itu, mereka mendukung kami, maka otomatis perjuangan kita menjadi ringan karena kekuasaan untuk merubah regulasi ada pada seorang anggota DPR RI. Tetapi kalau kita berjuang sendiri, maka kita akan bersama-sama dengan masyarakat adat itu. Nah, sehingga kenapa saya harus meminta mereka mendukung kita di situ? Sehingga meringankan langkah kita untuk memperjuangkan ini. Dan itu tidak perlu bayaran. Setelah masyarakat telah memilih kami, memilih saya, itu perjuangan untuk kepada hak mereka itu gratis. Dan saya pastikan itu gratis. Kenapa? Karena ibarat itu masyarakat sudah membayar dahulu di muka. Sekarang kami pilih Pak Bobi di tanggal 14. Pak Bobi terpilih. Maka fokus ini. CNews menjadi saksi. Perjanjian saya dengan seluruh masyarakat. Jadi ini di depan kamera. Ini bakalan menjadi rekam jejak bahwa Om Bobi memang betul-betul memperjuangkan itu ya. Kalau seandainya Om Bobi terpilih sebagai. Kalaupun besok-besok Tuhan berkenan dan masyarakat memilih dan terus saya tidak memperjuangkan ini, CNews menjadi yang pertama bahwa Bobi dia berbohong. Silakan. Saya tidak akan menuntut. Karena memang hari ini saya berjanji di tempat ini. Baik Om Bobi, ini salah satu perjuangan yang luar biasa kalau seandainya Om Bobi terpilih dan itu akan menjadi prioritas perjuangan Om Bobi ya. Tetapi di sisi lain juga Om Bobi memperjuangkan terkait dengan kesejahteraan guru-guru ini. Dan terlebih khusus Om Bobi melihat seringkali mengatakan tentang guru PAUD ya. Nah itu gimana Om Bobi? Jadi begini. Saya selaku sebagai pejabat umum, notaris, membuat akta-akta PAUD. Akta PAUD. Selama ini. Saya pikir mereka ini, karena mereka pengelola sekolah, Pak. Kan sama seperti reformasi dan lain sebagainya. Pengelola sekolah kan beda mereka, style mereka banyak, uang, semua. Tapi setelah saya cek, beberapa kali kegiatan mereka undang saya. Saya tanya, ibu bapak dong gaji berapa? 1 bulan itu mereka ada yang terima 200.000. Pak, saya kaget di situ. Kaget, Pak. Tidak menyangka. Saya pikir itu sebuah hal yang tidak pernah saya pikirkan. Bobi tidak menyangka bahwa mereka menerima gaji per bulan. Mereka honor per bulan 200.000. Dan mereka masih setia dalam pekerjaan itu. Itu yang menjadi saya pikir tidak ada yang bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka sementara. Kenapa saya harus bicara ini kepada nasib daripada guru PAUD dan TK?
Kita belum berbicara masalah guru yang honor, komite dan lain sebagainya. Itu kita belum bicara itu. Karena saya belum pernah, saya ada beberapa saudara yang di situ. Tetapi guru PAUD ini, Pak, dia mengelola anak generasi emas kita. Usia emas itu sampai 6 tahun, Pak. Usia emas ya, 6 tahun. Itu dia sementara mengelola itu, Pak. Saya kemarin di acara Natal Himpaudi, Kabupaten Kupang di Gereja Bethesda Burayan, saya sampaikan bahwa kalau kita selaku orang tua, saya sudah menikah dan punya anak 3, jadi kita lihat, kalau menjaga satu anak saja, kita sabar itu memang biasa. Oke. Tetapi menjaga anak yang bukan anak kita, terus dia masih sabar itu hanya malaikat, Pak. Ya, ya. Tetapi hasil daripada yang dia terima berbanding terbalik dengan apa yang dia telah korbankan. Makanya saya bilang ke mereka, saya akan memperjuangkan ini. Hak terkhususnya bagi guru Hak terkhusus adalah honor. honor. Minimal ada standar honor lah. Standar honor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah-daerah masing-masing. Kenapa? Sehingga dengan adanya standar honor itu, mereka mendapatkan hak yang sudah menjadi standar. Kan mereka tidak minta banyak-banyak juga. Tetapi selayaknya yang diberikan. Nah, apakah ketika Om Bobi bicara tentang hak mereka ini, apakah hak itu datang dari pemerintah? Ya. Sorry, bukan hak, kewajiban yang akan diberikan kepada guru-guru PAUD ini, apakah yang dimaksudkan Om Bobi itu datang dari pemerintah atau dari mana? Ya. Karena kan kita tahu bahwa selama ini 200.000 yang diterima itu kan ada juga dari iuran orang tua dan lain-lain. Ya. Tetapi yang mau diperjuangkan oleh Om Bobi ini yang masuk dari pihak pemerintah. Ya, jadi begini. Di saat pemerintah menetapkan sebuah aturan, keputusan misalnya, maka itu wajib diikuti oleh semua. Misalnya di Kabupaten Kupang ini. Misalnya bupati mengeluarkan sebuah keputusan, maka keputusan itu harus dilakukan oleh semua. Sehingga institusi apapun yang menyelenggarakan itu dia sama seperti UMR. Di saat UMR itu ditetapkan, maka semua wajib mengikuti. Kalau seandainya tidak diikuti, tutup. Nah, tidak diikuti, maka dia kan perlu lagi dievaluasi. Nah, dipertanyakan. Sehingga orang yang juga mau, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang juga mau menjadi guru PAUD di Tekadan, apa itu, mereka merasa nyaman. Mereka merasa bahwa ternyata ada keberpihakan kepada mereka. Nah, kalau seandainya Om Bobi terpilih terkait dengan guru PAUD ini, apa yang secara konkret Om Bobi akan lakukan? Yang pertama kita yang pertama pendekatan kepada pemerintah. Bagaimana kita melihat status mereka dulu. Status mereka, karena semua guru, semua PAUD itu mereka akan terdaftar di dinas. Apakah PAUD itu sekarang ini kan PAUD ini ada dikelola oleh misalnya yayasan, ada juga dikelola oleh gereja, ada dikelola oleh desa. Guru PAUD itu menurut saya bisa dibayar oleh dana desa, Pak. Secara regulasi? Secara regulasi bisa. Asalkan ada regulasi induk dari pemerintah. Sehingga itu menjadi dasar untuk membayar. Misalnya taruhlah bahwa dia dalam sebuah dalam regulasi surat keputusan bupati menerangkan bahwa surat keputusan bupati Kupang misalnya itu menerangkan bahwa dia harus gaji honor guru PAUD itu minimal 800 atau 900 ribu per bulan. Dasar rujukan itu kepala desa bisa mengalokasikan dana itu dalam setiap perencanaan dana desa. Oh, berarti kalau kita pengelola PAUD di desa, berarti guru PAUD kita 2, berarti kita langsung keluarkan dana ini. Kenapa? Dasar rujukannya adalah SK Bupati itu. Contohnya seperti itu. Nah, itulah yang saya inginkan sebenarnya. Sehingga di saat mereka melaksanakan kewajiban mereka, hak-hak mereka juga harus kita perhatikan. Kita penuhi.
Baik, itu konkretnya Ya. terkait dengan kesejahteraan guru PAUD. Nah, satu hal lagi yang sering Om Bobi gaungkan yaitu Om Bobi ingin agar penyerahan bansos itu melalui sistem satu pintu ya. Ya. Nah, kira-kira itu kenapa Om Bobi mendukung penyaluran satu pintu ini? Sebelum itu saya minum kopi karena kalau bansos itu dia agak panjang, Pak. Iya, ini ya memang sekarang bansos ini lagi sensitif sekali Iya. ya, karena menyangkut dengan ini isu nasional. Ya. Oke. Jadi sebelum kita pada yang ketiga, dari awal juga kami sudah bicara masalah bansos, Pak. Iya, iya. Ternyata Iya. di isu ini juga sampai di debat Debat presiden, iya. Saya tidak ikuti karena waktu itu saya dalam perjalanan dari mana ya, dari Sulamu ya. Oke. Saya tanah kelahiran di Pariti dan saya pergi kunjungi semua keluarga Oke. karena saya memang tidak ada, sudah memutuskan tidak ada agenda kampanye di Sulamu ya. Ya, ya. Karena di tanah kelahiran ya di Oke. situ. Jadi di Pariti. Jadi saya dalam perjalanan pulang saya hanya mendengar di terakhir-terakhir Oke. dan terkait dengan bansos. Nah, bansos itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, baik itu dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan-keadaan tertentu. Pemerintah telah membuat bantuan-bantuan, bahkan bukan hanya di satu instansi, tapi di banyak instansi sudah dilakukan untuk di dinas sosial bantuannya ini. Di dinas pendidikan juga ada bantuan-bantuan seperti ini, yang dimana mereka sudah menyalurkan itu. Dan sampai hari ini juga masyarakat sudah menerima. Ya. Oke, nah tapi faktanya di lapangan Om Bobi terkait dengan bansos ini anggota-anggota legislatif pun ikut dalam membagikan bantuan ini. Contohnya ada yang bagi traktor, bibit, bahkan dana-dana pendidikan pun juga dibagikan melalui lembaga legislatif. Apa memang ini fungsi peran dari lembaga legislatif atau gimana tanggapan Om Bobi? Jadi di Indonesia ini ada distribusi kekuasaan. Oke. Sehingga ada eksekutif yang mengatur pemerintahan semua. Legislatif itu dia punya tugas khusus, DPR itu dia menetapkan anggaran, dia membuat peraturan, dan yang ketiga dia mengawasi semua yang telah dia tetapkan bersama pemerintah dan diawasi. Nah, yang berikut yudikatif yang di lembaga peradilan itu. Nah, terkait dengan yang dilakukan itu, kalau menurut saya mengkritisi penyaluran bansos ini sebaiknya dilakukan satu pintu. Oke. Sehingga DPR dengan fungsi pengawasan, dia bisa mengawasi, Pak. Jadi fungsi dari DPR itu kan sebenarnya adalah pengawasan itu. Pengawasan. Ya. Nah, kalau DPR juga ikut mendistribusi, ikut menetapkan siapa yang juga, ya misalnya, oh ini harus dapat, ini harus dapat. Ya, taruhlah itu benar. Tetapi kalau salah, itu siapa yang akan mau mengawasi itu, Pak? Apakah bantuan-bantuan itu sudah sesuai, taruhlah pas misalnya. Tetapi kalau tidak pas, Pak, dia ikut bersama-sama di situ. Sehingga itu yang kami selalu katakan bahwa kita serahkan semua itu kepada pemerintah. Sehingga penyaluran itu tinggal kita lihat. Oh, ini bantuannya untuk apa misalnya? Kita lihat mana datanya. Usulan dari bawah yang mana? Kan usulan ini kan dari RT semua. Oh, ini yang mendapat bansos dan sekian. Usulan awalnya itu yang kita minta. Kalau saya anggota DPR, saya bilang, mana dia punya usulan awal. Usulan awal itu nanti pas di pertengahan, terus pas terakhir mau eksekusi itu kita lihat, apakah masih seperti di awal. Jangan sampai usulan awalnya berbeda, setelah dia sudah mendapatkan, itu sudah disetujui pemerintah, sampai di situ nama-namanya berbeda. Nah, itu yang menjadi, yang perlu kita awasi. Nah, yang berikut adalah prosedurnya. Prosedurnya juga. Prosedur apa nih Om Bobi? Prosedur penyaluran. Karena di saat kita sudah bersama-sama
menetapkan bahwa ini ada bansos dan lain sebagainya, maka prosedurnya juga kita harus perhatikan. Oke. Jangan sampai bantuan itu sudah kita dengan sesuatu yang baik, tetapi prosedurnya yang nanti membuat masyarakat semakin rumit. Oke. Sebagai contoh nih Om Bobi, ketika bicara tentang itu ada diangkat di media sosial juga terkait dengan dana pendidikan, bansos pendidikan PIP itu. Itu kan sebenarnya kan pendataannya dari sekolah. Dari sekolah. Jadi sesuai dengan sistem yang tadi Om Bobi katakan, itu sudah dilaksanakan oleh sekolah. Tetapi pertanyaannya yang menyerahkan, apakah diserahkan oleh seorang anggota legislatif atau disalurkan oleh lembaga eksekutif sesuai fungsinya? Kalau saya berpikir bahwa pendataan itu sekolah harus memberikan data yang benar. Sistem kita sistem pendidikan kita, sistem pendataan kita itu istilahnya di Dapodik itu kan semua yang masuk sekolah itu sudah harus dapat. Sudah terdaftar di situ. Nah, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Jangan sampai ada. Nah, siapa yang punya kewajiban untuk mendaftarkan anak-anak itu ke Dapodik? Kalau dia sudah masuk kepada sistem, tentu di situ disebutkan misalnya Victor misalnya dia namanya orang tuanya di pekerjaannya petani. Otomatis dia wajib dapat PIP. Dalam sistem pendataan. Dalam sistem itu. Dalam sistem itu. Artinya bahwa tidak perlu lagi basa-basi, dia wajib untuk dapat. Kecuali dia punya bapak seorang notaris atau dia seorang kepala dinas atau seorang itu anggota DPR, namun mungkin dia dapat PIP. Tetapi kalau dia dalam posisi dia sebagai petani, dia pegawai negeri, yang golongan tertentu, dia wajib dapat. Sehingga prosedur itu harus otomatis. Jadi itu prosedur itu otomatis, bukan lewat anggota legislatif. Nah, kalau saya menginginkan itu harus otomatis. Sehingga dan juga setelah dia otomatis waktu didata itu dan pemerintah harus membuat sebuah sistem prosedur itu dia otomatis. Sehingga tidak membuka ruang kepada siapapun bermain di situ. Mengambil keuntungan di dalam penyaluran seperti itu. Bahkan kepala sekolah yang di situ pun juga dia wajib untuk membantu. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan itu dia wajib untuk mendapatkan surat keterangan dari sekolah. Persoalan ini kan dulu waktu di Kota Kupang itu juga pernah ada seperti itu. Ada kepala sekolah yang tidak mau memberikan surat itu. Bukan tidak mau, tapi ada prosedur yang lain yang di situ. Artinya bahwa ada prosedur yang dulu sampai hari ini masih sama. Artinya apa? Bahwa itulah yang kita perlu rubah. Kita lihat kembali di prosesnya, di prosedurnya. Kalau ada yang menghambat di situ, taruhlah ini kita di pipa air itu, kalau memang masih ada yang tersumbat di situ, langsung kita bersihkan. Kalau ada prosedur yang tidak sesuai, maka kita perlu buang itu. Disitulah fungsi dari anggota legislatif. Fungsi pengawasan itu. Fungsi pengawasan. Masalah penyerahan itu kan teknis saja sebenarnya. Dan itu tugas pemerintah. Itu tugas dari pemerintah eksekutif. Tugas pemerintah. Sehingga jadi, satu pintu, Pak. Satu pintunya itu adalah sistem pendataannya masuk melalui satu pintu, kembali penyerahannya pun lewat satu pintu. Jadi tidak ada peluang bagi yang lain untuk memanipulasi akan data dan yang lebih utama itu masyarakat tidak boleh disusahkan. Karena bisa bayangkan kita kalau dia tinggal di Camplong sana, dia harus datang di Kupang antri lagi. Setelah dia antri urus prosedur itu, setelah itu baru nanti sampai terakhir juga dia mesti antri lagi di bank. Nah ini kan kita sudah masuk kepada daerah digital, Pak. Apalagi muara terakhir hanya transfer uang, Pak. Itu. Kalau kita masih persoalan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu masih ada sampai hari ini. Saya pikir kita mengevaluasi programnya bagus. Yang pemerintah sudah membuat program itu, tetapi sistem penyalurannya yang perlu kita kawal. Sehingga masyarakat langsung tenang-tenang, anak-anak itu langsung bisa dapat. Sehingga mereka tidak perlu capek-capek mengantri, orang tua bisa mengantri. Bisa bayangkan kalau dia tidak ada kendaraan, dia harus datang lagi, dia sewa ini. Nah akhirnya dia bisa dapat, kalau hitung-hitungan,
Ya. Bisa Potongan uang transfer, potongan uang transfer, uang makan, uang antri, ya semua kan begitu. Ya, Artinya ya. kan kita berbicara ekonomis di saat dia mendapatkan bantuan. Ya. Oke, jadi secara konkretnya kalau seandainya ada kendala-kendala di dalam sistem dan lain-lain, apa yang akan Om Bobi lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita menyampaikan bahwa ada miss yang ada di situ. Kenapa dia di sini? Karena ada penyumbatan-penyumbatan itu yang tugas pengawasan harus menyampaikan itu kepada pemerintah. Pemerintah ini harus dirubah sistemnya sehingga anak-anak ini langsung bisa dapat. Terus kapan dia harus dapat? Waktunya juga harus tepat dong. Pada saat dia mau baru mulai, kan bantuan pendidikan itu kan dia dapat di awal tahun misalnya atau di mana misalnya, sehingga dia bisa pakai itu untuk kepentingan pendidikan. Jangan sampai nanti di contoh kalau dia dikasih Natal ya berarti bahwa di pas Desember ya orang berpikir itu uang Natal, tapi dia membantu orang tua kita yang apa namanya dengan kriteria yang ditetapkan itu untuk bisa membantu anak-anak yang sekolah. Oke. Ini menarik. Kalau seandainya ada tidak regulasi yang membuat sehingga jika ada anggota-anggota legislatif maupun anggota-anggota yang lain yang tidak punya kewenangan di situ dan mereka menggunakan bansos itu sebagai alat politik, ada tidak regulasi yang melarang akan hal itu? Anggota DPR itu dia yang memperjuangkan, Tetapi hak itu kan, hak menerima bantuan itu kan hak masyarakat. Dan pemerintah sudah membuatkan program-program itu. Misalnya ada bantuan traktor, bantuan ini kepada bibit, pupuk, pemerintah sudah hanya sudah disetujui oleh DPR. Tinggal aja teknis penyalurannya. Nah di situ yang diserahkan itu, jadi masyarakat melihat seolah-olah bahwa kalau dia yang bagi, dia yang perjuangkan, nah jangan sampai nanti itu menjadi alat politik. Seolah-olah bahwa dia yang berjasa dan juga masyarakat berhutang. Padahal sebenarnya itu adalah hak yang sudah menjadi hak pemerintah, hak dari masyarakat yang juga pemerintah sudah tahu. Ya, dan sudah dibuatkan program. Sehingga kalau dia yang antar, misalnya dia antar traktor atau antar apapun di situ, ya masyarakat merasa bahwa ini dia, kalau bukan dia kan tidak mungkin ada barang itu. Tidak sebenarnya. Masyarakat, saya meminta ke masyarakat yang berpikir semua itu. Karena siapapun yang di situ, yang jadi anggota DPR, di saat program pemerintah itu ada, pasti dia sudah bisa dapatkan itu. Sehingga jangan menjadikan itu sebagai sebuah hutang gitu loh. Maksudnya sebuah hutang di mana karena dia yang bawa, ya kita harus wajib pilih karena dia di situ. Dan itu yang tidak boleh juga. Sehingga masyarakat tidak terkangkangi oleh pemikiran bahwa kita harus memilih karena dia yang bagi. Tidak boleh. Itu adalah hak masyarakat. Itu hak masyarakat. Hak masyarakat yang wajib. Mungkin kalau seandainya Om Bobi bisa memberikan satu himbauan kepada masyarakat, apa yang akan dikasih tahu ke masyarakat terkait dengan bansos ini? Jadi kepada semua masyarakat bahwa bansos dalam bentuk apapun yang diterima itu adalah hak daripada bapak mama masyarakat semua. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi terhadap hak pilih bapak mama semua. Jangan sampai itu menghantui pemikiran bahwa di saat orang ini yang bawa bansos ini, bantuan ini, maka dia wajib dipilih. Itu tidak wajib. Karena itu adalah semua oleh anggaran pemerintah. Sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat. Ibaratnya bahwa ombak itu dia sampai ke tepian. Jadi tanpa kita sebutkan pun ombak itu pasti akan sampai ke tepi di pantai. Jangan kita mengatasnamakan. Jangan sampai ada yang merasa bahwa ya kami ada bahwa ombak itu ada. Ombak itu bisa sampai, tidak bisa. Sehingga saya minta kepada semua masyarakat, marilah kita dengan pikiran jernih, menganalisa, melihat
sehingga bisa menentukan pilihan di tanggal 14. Oke, Om Bobi, sebelum kita closing, sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekali lagi. Kita berikan kesempatan pada Om Bobi terkait dengan pemilihan tanggal 14 nanti. Mungkin ajakan dari Om Bobi atau himbauan untuk masyarakat cerdas dalam memilih. Silakan. Ada 3 hal, Oke. 3 poin. Yang pertama, kepada semua masyarakat adat yang tanahnya masuk dalam kawasan hutan, dimanapun berada, di wilayah yang saya sudah sampai maupun yang saya belum sampai. Tetapi itu merupakan bagian dari fokus perjuangan. Saya meminta untuk mendukung saya dalam pemilu tanggal 14 Februari nantinya. Untuk memilih sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi persoalan Bapak Mama dalam hal tanah-tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan itu akan saya perjuangkan. Yang kedua, pada teman-teman guru, saudara-saudaraku guru PAUD, guru TK yang dimanapun berada, baik itu ada di Kabupaten Kupang, di kota dan di semua di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya melihat ini yang harus diperjuangkan? Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin hidup hanya karena keikhlasan untuk melayani, tetapi kita juga hidup karena makanan, karena minuman, karena yang lain. Kita harus makan. Kesejahteraan itu menjadi hal penting yang akan saya perjuangkan. Yang berikut, yang terakhir, kepada semua masyarakat, Bapak Mama saudaraku yang menerima bansos apapun, baik itu pendidikan maupun bansos yang diberikan oleh pemerintah, itu merupakan hak dari Bapak Mama semua untuk menerima. Dan jangan jadikan itu menjadi sebuah pemikiran sehingga Bapak hak dan Bapak Mama dipenjara hanya karena menerima bantuan-bantuan seperti itu. Ketiga hal itu saya meminta kepada kita. Untuk itu pada pemilu kali ini saya memohon untuk supaya kita bisa bersama-sama memperjuangkan ketiga hal itu. Maka dukung saya untuk pemilihan DPR RI nanti. Surat suaranya itu dia warna kuning. Di saat buka surat suara warna kuning itu DPR RI dan lihat di partai nomor 14. Partai nomor 14 itu di caleg nomor urut 7. Kalau kita lihat dari bawah, maka itu caleg yang paling bawah itu di nomor 7, namanya adalah Yerat Almodad Bobilek Spa, SHMKE. Itu nomor urut 7. Jangan lupa, langsung di situ, langsung dicoblos, sehingga dia menjadi sebuah angka, sehingga menjadi sebuah suara, akumulasi daripada semua itu. Maka suara-suara itu akan menjadikan satu kursi, sehingga apa yang menjadi beban kita, apa menjadi harapan kita ke depan, itu bisa kita laksanakan. Dan percayalah, dengan apa yang sudah telah saya sampaikan, sudah 3 kali saya di CI News ini. Ini CI News menjadi saksi sejarah. Jikalau nanti itu Bapak Mama telah menentukan pilihan, dan saya tidak melaksanakan itu, CI News boleh meminta masyarakat untuk menyampaikan bahwa Bobi Padia berbohong. Dan saya yakin saya tidak akan menuntut itu. Kenapa? Karena saya hari ini telah berjanji untuk melaksanakan itu. Semoga apa yang saya sudah janji, apa yang sudah ikat hari ini, Tuhan lihat itu. Dan Tuhan membantu untuk kita memperjuangkan itu bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sip, thank you Om Bobi sekali lagi hadir di Say Podcast, dan kita berharap semoga terbaik buat Om Bobi di dalam pemilu tahun 2024 ini. Apapun yang terjadi, pasti itu Tuhan yang atur semuanya. Karena itu kita hanya mampu untuk mengingatkan untuk Om Bobi tetap setia di dalam melaksanakan tugas ya. Oke, buat semua viewers kita yang berada dimanapun, kita dari kru di sini, kita minta terima kasih juga sudah menyaksikan akan podcast kami, dan untuk tetap mensupport akan channel CI News, teman-teman bisa like, comment, dan juga subscribe untuk tetap mendukung akan channel kami ini. Dan akhirnya saya Victor Misa, sampai jumpa.